Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk malam ini saya akan menjelaskan dari proyek penggunaan Microsoft Project yang telah saya lakukan berdasarkan perhitungan schedule dan RAB yang telah saya lakukan di awal. Di sini ada text name, duration, start, finish, dan predecessor. Untuk text name ini merupakan nama pekerjaan, uraian pekerjaan yang kita lakukan. Durasi ini durasi pekerjaan yang kita lakukan. Start pekerjaan itu dimulai di tanggal berapa dan finish pekerjaan diakhiri tanggal berapa. Dan untuk predecessor ini itu digunakan untuk mengatur jadwal pekerjaan kita. Di sini sebelumnya untuk durasi saya gunakan 2 bulan dan 7 hari serta 6 hari, di mana hal ini saya lebihkan harinya untuk mengantisipasi apabila ada kendala di lapangan, eh, baik dari cuaca maupun kendala yang lainnya. Untuk di sini pagar sementara seng gelombang itu dikerjakan dalam waktu 12 hari, dimulai dari tanggal 1 Juni awal proyek, diakhiri di tanggal 16 Juni. Kemudian pemasangan boplang itu 7 hari, dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 16 Juni. Di sini predecessornya saya menggunakan 2SS, di mana menandakan bahwa untuk pemasangan boplang ini dikerjakan bersamaan dengan pemasangan pagar sementara. Kemudian pembuatan kantor sementara dengan lantai plesteran itu saya asumsikan 7 hari, dimulai dari tanggal 17 sampai 25 Juni. Untuk predecessornya 2,3 yang menandakan bahwa pekerjaan ini dilakukan setelah pemasangan pagar sementara dan pemasangan boplang itu selesai. Dan kemudian untuk pembuatan gudang semen itu di durasinya 12 hari, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16 bersamaan dengan pemasangan boplang. Kemudian untuk membersihkan lapangan dan perataan itu durasi 7 hari, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Juni, di mana untuk predecessornya 5SS, 2SS. Hal ini menandakan bahwa untuk pembersihan lapangan dan perataan dilaksanakan bersamaan eh, pembuatan gudang dan juga pemasangan boplang. Kemudian untuk pengadaan air dan listrik itu dilaksanakan selama proyek berlangsung, yaitu dari tanggal 26 Februari sampai 30 November 2026. Untuk predecessornya 4,6 yang menandakan bahwa pekerjaan ini dilaksanakan setelah kantor sementara dan juga pembersihan lapangan dan perataan itu selesai. Kemudian untuk administrasi dan dokumentasi itu biasanya dimulai dari awal, yaitu dari tanggal 1 sampai proyek itu selesai. Kemudian di pekerjaan tanah, untuk galian tanah 1 meter dilaksanakan 12 hari, mulai dari tanggal 8 sampai 23 bulan Juni, itu setelah ini pemasangan boplang selesai. Makanya di predecessornya saya menggunakan 3SS. Kemudian untuk urutan itu kenapa saya menggunakan 21 SS? Karena urutan dilaksanakan setelah pemasangan pondasi itu selesai, baru kita uruk. Terus untuk urutan tanah bawah lantai itu dilakukan setelah urugan kembali itu selesai. Dan untuk galian 2 meter itu dilaksanakan bareng sama galian yang 1 meter. Untuk urugan tanah kembali itu saya menggunakan di predecessor 27 yang menandakan bahwa untuk urugan tanah 2 meter ini dilaksanakan setelah pengecoran footplat selesai. Kemudian untuk urugan pasir itu bareng sama ini yang 11 SS ini, berarti 11 berarti bareng sama galian dalam 1 meter. Untuk organ pasir footplat itu bareng sama galian 2 meter, dan untuk organ pasir bawah lantai itu bareng sama organ tanah
bawah lantai ini. Nah, untuk durasi ini seperti yang saya bilang tadi yang di awal, saya asumsikan di 12, 7, dan juga 6 hari untuk menanggulangi apabila ada kendala di lapangan, baik teknis maupun non-teknis. Kemudian untuk pekerjaan pondasi, di pemasangan pondasi batu belah itu dilaksanakan bareng sama urugan pasir bawah pondasi lajur dan pemasangan batu kosong atau astamping itu dilaksanakan bareng sama urugan pasir bawah footplat. Kemudian pekerjaan beton lantai satu ini diasumsikan di 50 hari dimulai dari tanggal 8 Juni sampai 14 Agustus, di mana untuk pembuatan lantai kerja itu dimulai dari tanggal 8 sampai 15 bersamaan dengan pekerjaan pemasangan batu astamping. Kemudian untuk pengecoran footplat itu di tanggal 16 sampai 23 itu setelah pembesian dan pemasangan begisting untuk footplat itu selesai. Dan untuk pemasangan begisting dan pembesian footplat itu dilaksanakan bersamaan dengan pemasangan batu stamping. Kemudian untuk pembuatan kolom pedestal di sini pengecoran itu dilakukan pada tanggal 16 sampai tanggal 16 Juni sampai 1 Juli selama 12 hari setelah pembesian dan pemasangan begisting selesai. Jadi eh, pengecoran ini dilaksanakan itu apabila pembesian dan pemasangan begisting itu selesai, baru dilanjut ke pengecoran. Kemudian yang di slope itu dilaksanakan setelah pembesian dan begisting slope selesai. Untuk pengecorannya di tanggal 24 Juni sampai 1 Juli 2026. Untuk kolom beton ini dilaksanakan setelah pembersihan dan begisting selesai. Dan untuk kesimpulan sementara, untuk pekerjaan pengecoran itu dilaksanakan setelah eh, proses pembersihan dan pemasangan begisting itu selesai. Kemudian langsung saya lanjut saja ke pengerjaan besi dan aluminium. Pengerjaan kusen ini, kusen dan pintu aluminium dilaksanakan pada tanggal 28 Juli sampai 4 Agustus selama 6 hari setelah di sini di predesesornya 7,78 SS yang menandakan bahwa dilaksanakan setelah pemasangan acian selesai dan bersamaan dengan pemasangan lantai granit. Jadi untuk pemasangan kusai pintu aluminium ini dilakukan setelah pekerjaan acian itu selesai. Kemudian dilanjut dengan pemasangan lantai granit. Nah, maka di pekerjaan kusen pintu aluminium ini dibarengkan atau disamakan dengan eh, pekerjaan penutup lantai. Kemudian pemasangan pintu kaca aluminium dilaksanakan setelah kusen kusen aluminium terpasang dan kemudian rangkap besi holo itu dilaksanakan bersamaan dengan eh, un- pemasangan ajian selesai eh dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan ajian dan selesai bersamaan dengan pekerjaan pengecoran plat lantai. Kemudian untuk pekerjaan plesteran ini untuk pemasangan plesteran itu bareng semua di untuk pemasangan plesteran satu tebal 15 mili, satu PC banding 3 PP selama 18 hari itu pekerjaannya bareng sama pemasangan dinding bata merah. Terus untuk pemasangan plesteran yang satu PC banding 5 PP itu bareng sama pekerjaan plesteran di awal yang di satu PC banding 3 PP. Kemudian untuk pengerjaan pemasangan acian itu dilakukan bersamaan dengan pemasangan plesteran yang di pertama yang di satu PC banding 3 PP dengan tebal 15 mili. Untuk pekerjaan penutup dinding ini kebetulan untuk di pemasangan lantai granit itu
dilakukan bersamaan dengan pengerjaan acian yang dan untuk dinding granit dilaksanakan setelah pemasangan lantai granit ini selesai. Maka untuk di sini kan ada yang SS, FF sama yang angka. Yang SS itu star to star. Jadi eh, pekerjaan itu dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan yang lainnya. Untuk yang FF, finish to finish, berarti pekerjaan itu selesai bersamaan dengan pekerjaan yang lainnya. Dan yang untuk FS atau yang biasanya angka saja seperti ini, itu menandakan bahwa finish to start atau SF start to finish. Berarti pekerjaan itu dilaksanakan setelah pekerjaan eh, di nomor ini, di ID ini selesai. Jadi pekerjaan A selesai, baru pekerjaan B dilaksanakan. Kemudian di sini asumsinya bahwa pengerjaan yang bisa dibarengkan atau dibersamakan maka dilakukan secara bersama-sama. Nah, setelah eh, plotting di sini selesai, di semua pekerjaan ini selesai, di sini itu berdasarkan di perhitungan RAB yang di awal tadi selesai sampai finishing, maka muncullah grafik schedule dari schedule. Sebentar. Nah, di sini ini grafik schedule-nya. Grafik schedule ini sebentar. Di sini dimulai pada Juni, pada bulan Juni. Juni. Nah, jadi dari grafik ini itu tidak boleh ada grafik yang berwarna merah. Yang merah itu menandakan bahwa pekerjaan itu over atau pekerjaan itu terlambat. Jadi bagaimana caranya kita melakukan plotting, kita melakukan pembagian schedule bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh terlambat. Jadi nanti dari sini itu didapat dari pekerjaan kritis mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Nah, pekerjaan yang harus didahulukan dan yang harus diakhirkan nanti kita ketahui dari letak grafik ini. Letak yang paling ujung dari paling letak mulai tanggal pelaksanaan kegiatan itu merupakan pekerjaan utama yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan untuk yang sejaris gini juga itu pekerjaan itu dilakukan pada minggu yang sama dan juga pekerjaan tersebut eh, dapat dilakukan secara bersamaan atau tidak harus menunggu pekerjaan sebelumnya harus selesai dulu baru dilaksanakan. Setelah diselesaikan dan kita itu tidak ada yang sudah merah bahwa schedule ini sudah sesuai dengan perhitungan RAB yang telah kita rencanakan di awal. Nah, ini udah selesai semua. Ini udah di plotting semua. Nanti ya, setelah ini kita cek semua, tidak ada yang merah dan selesainya juga sesuai dengan rencana di tanggal 30 November. Tanggal 30 November. Jadi ini menandakan bahwa schedule yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rencana. Cuma untuk hari yang saya kasih untuk duration itu sudah saya perkirakan eh, misalkan ada kendala teknis maupun non teknis yang ada di lapangan itu dapat diatasi dan tidak membuat pekerjaan ini molor atau melebihi dari schedule rencana yang telah kita buat. Mungkin di situ dari sini dulu untuk presentasi saya mengenai Microsoft Project tentang rumah dua lantai yang saya buat dari pembuatan ini.
biasanya kita tentukan estimasi untuk harinya itu juga berdasarkan dengan schedule kurva S di RAB di perencanaan plotting schedule yang kita lakukan di Microsoft Excel yang sebelumnya. Mungkin saya cukupkan di sini dulu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi